Haleluya, mari sekali lagi kita bersuka cita pagi hari ini. Sukacita kita, Tuhan ada bersama dengan kita. Rasakan kasih-Nya, rasakan penyertaannya yang sempurna. Sekali lagi kita terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari lebih tinggi lagi, lambaikan tangan bersama. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku. Mari katakan, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, kami mau bersorak pagi ini. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhi kita semua. Sukacita surga nyata, amin. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Amin, amin. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai sekali lagi bagi Yesus. Haleluya. Sukacitanya boleh ada bersama dengan kita. Dan kita boleh diberikan kuasa setiap hari untuk boleh melawan segala ketakutan, kecemasan. Dengan iman kita mau katakan, kita tidak takut, ada Yesus yang selalu bersama dengan kita. Kita dijadikan anak-anak yang lebih dari pemenang, amin. Mari saat ini dengan iman kita mau nyanyikan pujian ini. Kita mau sama-sama bersuka cita di dalam Tuhan. Sekali lagi mari bertepuk tangan. Kita pegang setiap janji dan firman-Nya. Dia tidak pernah sekali-kali meninggalkan engkau dan saya, Bapak Ibu semuanya. Kita diberikan kuasa untuk boleh menang setiap hari. Haleluya. Pakai kuasa yang Tuhan sudah berikan. Amin. Kita menang. Amin. Yes. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Yes. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi kita mau katakan, aku diberikan oleh kuasa oleh-Mu Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasanya. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sekali lagi.
berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Mari Bapak Ibu saja katakan sungguh besar. Mari berdiri dengan imanmu. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Amin. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Amin, amin. Kami berikan kemuliaan dan sorak-sorai bagimu Tuhan Yesus. Dengan iman kami mau perkatakan kami tidak takut. Kami pakai kuasa dari Tuhan Yesus untuk boleh menang setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita saksikan saat ini VOP yang akan ditayangkan sesaat lagi. Silakan. Shalom saudara, di tahun paradigma baru ini kita percaya bahwa Tuhan akan banyak membukakan paradigma baru bagi setiap kita di dalam segala aspek kehidupan. Dalam VOP kali ini, kita akan membahas paradigma baru di dunia marketplace. Mungkin kita pernah mendengar satu statement, Senin sampai Jumat waktunya untuk bekerja, berbisnis, dan mencari uang. Sedangkan hari Minggu waktunya untuk melakukan hal-hal rohani, seperti beribadah dan pelayanan. Nah, ini adalah prinsip dikotomi, yaitu membedakan antara pelayanan di gereja dan pekerjaan di marketplace. Seakan-akan hal rohani itu lebih superior dan tidak bisa dicampur dengan kegiatan dalam dunia usaha. Tuhan tidak menginginkan hal itu. Dikotomi dapat menimbulkan pemahaman bahwa orang yang bekerja di marketplace tidak bisa mengambil bagian dalam amanat agung Tuhan Yesus. Dalam Kisah Para Rasul dituliskan ada 40 mujizat sebagai pernyataan kuasa Roh Kudus melalui para rasul dan murid-murid Tuhan Yesus lainnya. Yang menarik, ternyata dari 40 peristiwa itu hanya satu peristiwa yang terjadi di tempat yang rohani, yaitu di gerbang indah di Bait Allah. Sisanya terjadi di tempat-tempat publik dan melibatkan murid-murid yang bekerja juga di marketplace. Ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin menyatakan kehadirannya di dunia marketplace, di antara para pelaku bisnis, para karyawan, para pedagang, juga di antara profesi-profesi lainnya. Sejak awal penciptaan, Tuhan menciptakan manusia untuk menguasai bumi, sambil menikmati hubungan yang intim dengannya. Karena itu seharusnya pekerjaan, bisnis, dan profesi yang kita geluti di marketplace dijalani dengan sukacita, sambil terus menikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan. Jadi, pekerjaan bukanlah sesuatu hal yang terpaksa harus kita lakukan supaya kita hidup. Sebaliknya, pekerjaan itu adalah ladang pelayanan untuk setiap kita melipat gandakan talenta yang kita miliki. Biasanya, setiap kita melakukan pekerjaan atau berbisnis adalah untuk memenuhi kebutuhan kita. Namun, oleh karena kehadiran kita sudah dipenuhi Roh Kudus, dunia usaha seperti kantor-kantor, pabrik-pabrik, pasar, dan tempat terjadinya transaksi pun dapat dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Selain itu, orang percaya dengan pertolongan Roh Kudus akan menghasilkan karya-karya yang hebat di marketplace untuk kemuliaan Tuhan. Sebagaimana kehadiran Tuhan membawa berbagai berkat dan kemuliaannya di gereja, hadiratnya di dunia bisnis pun dapat membawa nilai-nilai kerajaan Allah, kuasa mujizatnya, dan bahkan keselamatan bagi orang-orang yang ada di sana. Sebagai contoh, mari kita bahas bagaimana penerapan paradigma yang baru dalam dunia bisnis. Poin pertama, kita perlu mengundang hadirat Tuhan di tempat pekerjaan kita. Dengan kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Jika dimungkinkan, bersama-sama dengan sesama anak-anak Tuhan di tempat pekerjaan kita. Poin kedua, dengan menerapkan paradigma Allah di dalam dunia bisnis. Mari kita lihat beberapa contoh paradigma Allah
dibandingkan dengan paradigma dunia dalam memandang beberapa aspek bisnis berikut ini. Yang pertama, tujuan bisnis. Paradigma dunia menekankan bagaimana memperoleh laba sebesar-besarnya untuk para pemiliknya dengan cara menghalalkan segala cara, termasuk melakukan tindakan yang tidak etis. Hal ini berbeda dengan paradigma Allah mengenai perolehan laba sebagai hasil dari efisiensi penggunaan sumber daya. Perusahaan memberikan produk atau jasa yang berkualitas sebagai pelayanan kepada masyarakat. Pengurangan kualitas yang tidak etis demi memperoleh keuntungan sebesar-besarnya tidaklah dapat ditolerir. Yang kedua, karyawan. Dunia menganggap karyawan sebagai modal manusia yang tidak berbeda dengan mesin atau modal yang dipaksa untuk memberikan hasil secara konsisten untuk investasi yang sudah ditanamkan. Dalam paradigma Allah, karyawan dianggap sebagai partner bisnis yang dapat diberikan kesempatan untuk memiliki sebagian bisnis. Misalnya, melalui program kepemilikan saham untuk karyawan. Yang ketiga, pajak. Dunia tidak asing dengan cara-cara penghematan pajak, sekalipun melanggar ketentuan-ketentuan perpajakan yang ada, atau menyembunyikan fakta yang sesungguhnya. Dalam paradigma Allah, penghematan pajak tidaklah salah, selama memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Nah, seringkali pertanyaannya yang muncul setelah mengetahui paradigma Allah dalam berbisnis adalah, bagaimana mungkin saya mendapatkan untung jika melakukan hal-hal seperti itu? Dalam buku Business Ethics in Biblical Perspective, karangan Michael E. Kaverke, ditunjukkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 207 perusahaan selama 11 tahun. Hasilnya, 20 perusahaan yang menduduki ranking teratas adalah perusahaan-perusahaan yang menekankan pentingnya nilai integritas. Sebagai kesimpulan, di era Pentakosta ketiga ini, di mana Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang, maka setiap kita yang berusaha dan bekerja di marketplace perlu meminta pengurapan Roh Kudus dalam pekerjaan kita dan menerapkan paradigma Allah. Pengurapan ini menjadikan kita excellent dan unggul dalam bidang usaha dan pekerjaan yang kita geluti, sehingga kita dapat menjadi saksi di marketplace dan ikut ambil bagian dalam amanat agung. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita kembali masuk hadirat Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau datang sujud untuk menyembah Dia. Kami bersyukur Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau, Tuhan yang sangat baik. Tuhan yang selalu setia ada bersama dengan kami. Tuhan yang menjadikan kami kuat di tengah badai, di tengah pergumulan hidup kami, dalam segala sakit penyakit kami. Tuhan yang mampu menjadikan kami anak-anak-Mu yang lebih dari pemenang. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk menyembah Engkau. Kami percaya Tuhan kami yang kami sembah pagi hari ini adalah Tuhan yang besar. Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kami. Haleluya. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan
besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami satukan iman kami pagi hari ini. Sesaat kami datang untuk menyembah Engkau. Engkau Tuhan Allah yang bersemayam bertata di atas puji-pujian kami. Engkau Tuhan Allah yang berkuasa sepenuhnya atas hidup kami. Dan pagi hari ini kami terima kuasa dari Tuhan. Kami percaya setiap kami boleh dipulihkan. Kami datang menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Aku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Katakan, aku tidak akan pernah menyerah, ada Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari setiap engkau yang percaya, kita angkat kedua tangan, kita katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yes, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu.
sanggup memulihkan keadaan kami. Segala kuasa ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Ranamaya, 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 ranamaya. Maka kami percaya tidak ada yang mustahil. Ranamakaya, ranamaya, 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 oh, haleluya. Ranamaya, 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 ya ranamaya rashi. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ranamaya rashi, ranamaya rashi. Tuhan Yesus, kami percaya kuasa-Mu tetap sama. Kuasa-Mu Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai dengan selama-lamanya. Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang pasti sanggup menjadikan segala sesuatunya indah pada waktunya. Semuanya pasti baik. Terima kasih Tuhan. Kami mau selalu percaya, kami mau selalu berserah, kami mau selalu berharap di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami boleh dikuatkan lewat pujian dan penyembahan. Dan sebentar kami juga siap dikuatkan oleh pewartaan firman Tuhan. Kami mengucap syukur untuk anak-Mu, hamba-Mu yang Engkau kasihi, Bapak Pendeta Samuel yang sudah hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, urapan-Mu saat ini mengalir. Kami percaya Tuhan akan berbicara. Tuhan akan menyampaikan isi hati-Mu lewat hamba-Mu, Bapak Pendeta Samuel, bagi kami semua pagi hari ini. Kami buka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Kami siap diberkati, kami siap dipulihkan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah saat ini. Kami siap mendengarkan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Saya serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Samuel untuk memulai firman Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang mencengkram setiap kami.
Terima kasih untuk hadirat-Mu yang kami rasakan sampai dengan saat ini. Tuhan sudah membawa kami masuk dan menikmati hadirat-Mu yang luar biasa. Tuhan sudah urapi hamba-Mu dalam memandu kami, menyanyikan puji-pujian kami dan penyembahan kami kepada-Mu. Dan biarlah semuanya ini merupakan dupa yang berbau harum untuk Tuhan. Seperti Tuhan urapi hamba-Mu dalam memimpin pujian dan penyembahan, saatnya juga Tuhan urapi hamba-Mu dalam menyampaikan isi hati-Mu. Kami mau katakan secara jujur bahwa kami perlu kebenaran firman-Mu. Kami perlu Engkau dalam hidup kami. Karena tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kami binasa, dan tanpa Tuhan kami tidak akan pernah mungkin ada sampai dengan saat ini. Sebab itu kami menyadari siapakah kami ini, sehingga Engkau masih memelihara, menjaga, bahkan memulihkan keadaan kami hari lepas hari. Dan Paulus sendiri berkata, kalau kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan. Saatnya berbicaralah kepada kami, karena memang kami harus diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Apapun masalah yang sedang kami hadapi, kami tetap yakin, kami tetap percaya bahwa segala sesuatu datangnya daripada Tuhan, membawa kebaikan bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami sambut kebenaran ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya tahu betul bahwa dalam keadaan seperti ini memang kita tetap membutuhkan akan Tuhan. Dalam keadaan yang pandemi seperti ini yang rasanya tidak kunjung akan berakhir, kita tetap punya satu keyakinan bahwa Tuhan tetap menjaga, memelihara kita dalam setiap aspek hidup kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebab itu saya akan membagikan beberapa tips penting bagaimana caranya supaya tetap kita menjadi kuat dalam menghadapi masa-masa yang sulit seperti saat ini. Bagaimana caranya untuk kita tetap menjadi kuat, tetap eksis dalam menghadapi masa-masa yang sukar seperti saat ini. Sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita buka Alkitab sebentar dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat pertama dulu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ketiga, nanti bertalian ayat yang kedua, ayat yang ketiga, saudara-saudara sekalian, sampai dengan beberapa ayat penting di situ yang berbicara mengenai keadaan manusia pada akhir zaman. Saya bacakan ayat yang pertama saja, Bapak Ibu, nanti kita akan terus untuk melihat ada hal-hal penting yang Tuhan mau sampaikan kepada kita dalam menghadapi masa-masa yang sukar ataupun masa-masa yang sulit seperti ini. Ayat pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan menjadi pembual, mereka akan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua, dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada Allah. Nah, secara manusia, secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Kita bilang, jauhilah mereka itu.
Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus di dalam suratnya kepada anak rohaninya yang bernama Timotius, terkait dengan masa yang sulit dan masa yang sukar, dia menuliskan tadi pada ayat yang pertama, ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar, masa yang sulit. Nah, masa ini merupakan masa yang sungguh-sungguh menjadi masa yang paling sulit dan berat. Bukan saja bagi orang di luar sana, tapi juga kepada kita orang-orang yang setia dan percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari-hari ini ditandai dengan banyak sekali masalah kejahatan dalam setiap kehidupan kita. Tadi Alkitab sudah disampaikan, kita sudah baca bersama-sama, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bahwa hari-hari ini masanya sulit sekali. Manusia mencintai dirinya sendiri, mereka menjadi hamba uang, mereka membual, menyombongkan diri, mereka menjadi pemfitnah, mereka berontak terhadap orang tua, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan hal-hal pelanggaran kepada kebenaran firman Tuhan. Saudara bisa bayangkan, yang menjadi pertanyaan penting yang harus diajukan kepada Bapak Ibu dan juga kepada saya, karena saya tahu kebenaran firman Tuhan disampaikan kepada pembicara, ini juga termasuk hal-hal yang baik dan positif untuk setiap saya, dan juga tentunya kepada saudara. Karena kita bilang kan firman Tuhan ini seperti pedang yang bermata dua. Kepada saudara juga, tapi juga kepada saya, saudara-saudara sekalian. Tadi makanya saya bilang menjadi pertanyaan penting yang harus saya sampaikan kepada saudara. Bagaimana sih supaya menjadi kuat? Tadi saya sudah sampaikan dalam khotbah saya awal tadi. Ada beberapa tips yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu bertalian berkaitan dengan masa-masa yang sulit. Masa-masa yang sukar. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya Alkitab menjabarkan sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan? Yang tentunya kita semua harus taat dan menghormati dan melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Yang pertama yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, kalau kita harus menjadi kuat, bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus tetap mempercayai Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Apapun masalah yang sedang kita hadapi, apapun persoalan yang sedang kita hadapi, Alkitab menjabarkan kepada kita bahwa kita harus tetap mempercayai Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Rasul Paulus menulis dalam suratnya kepada jemaat Tuhan di kota Korintus yang berkata begini, dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat 13 bagian A, 1 Korintus pasal 10 ayat 13 bagian A, saya bacakan kepada saudara. Saudara bisa buka gadget saudara, saudara bisa buka Alkitab saudara, dan mungkin juga bisa tampilkan di sini. Demikian firman Tuhan. Ya, pencobaan yang kamu alami, yang saudara dan saya alami, itu adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dan saya dicobai melampaui kekuatannya. Nah, berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita baca, maka kita dapat mengetahui bahwa masa yang sukar adalah masa yang biasa. Kita sepaketin ini dulu, saudara. Tadi saya sudah bilang kan, masa ini masa-masa yang sukar. Tapi setelah kita membaca firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13 bagian A, kita harus sepakati dulu bahwa masa yang sulit, masa yang sukar adalah masa yang biasa. Jadi bukan masalah yang luar biasa. Ini masalah biasa. Dikatakan biasa karena apa? Karena tidak melampaui kekuatan kita. Artinya, tidak melampaui kekuatan kita sebagai orang percaya. Masa yang sukar harus kita hadapi.
adalah terukur atau sesuai dengan kemampuan dan kekuatan kita. Untuk apa? Untuk menghadapi dan mengalaminya, saudara-saudara sekalian. Kita harus ada dan bisa mengalami seperti itu, masa-masa yang sulit seperti ini. Saudara-saudara sekalian, dan saudara harus mengerti betul. Ini yang sangat luar biasa. Saudara harus mengerti betul. Masa yang sukar ini boleh diizinkan Tuhan terjadi, tapi ini biasa. Kenapa dikatakan biasa? Karena ada intervensi daripada Allah. Ingat ini, intervensi daripada Allah pada masa yang sukar ini, supaya kita dibentuk menjadi apa? Menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang berkenan kepada Allah. Kita mampu. Kita mampu kenapa? Karena kita tetap mempercayai Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, intervensi Allah itu ialah apa? Ia memberikan way out. Jalan keluar kepada kita. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menanggung itu. Sehingga kita bisa menanggung masa-masa masalah-masalah persoalan yang sedang kita hadapi. Nah, kita bilang kan pada bagian yang ke B, tadi kita baca bagian A, 1 Korintus pasal 10, bagian A, itu masalah biasa. Tapi ada intervensi Allah di dalamnya. Apa intervensi Allah? Yaitu apa? Ini luar biasa. Bagian yang ke B, 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13 bagian B. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu way out. Jalan keluar. Sehingga apa? Saudara dan saya dapat menanggungnya. Ini yang luar biasa. Jadi Allah bukan saja mengizinkan persoalan dan masalah itu terjadi dalam setiap kehidupan kita, tapi ada intervensi Allah untuk kita. Apa itu intervensi Allah? Allah memberikan kepada saudara dan saya apa? Way out. Jalan keluar. Jalan keluar supaya apa? Supaya kita cakap menanggungnya. Cakap menanggulanginya. Itulah kehebatan Tuhan. Dia tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Tapi tangan yang tersembunyi, tangan yang tidak kelihatan itu senantiasa membawa kita kepada kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Miracle Allah, blessing daripada sorga akan terus menyertai setiap kita. Kalau apa? Kalau kita tetap mempercayai Tuhan dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Jadi pada waktu ada masa yang sulit seperti saat ini, saudara-saudara, tetap engkau harus mempercayakan Tuhan dalam hidup. Saudara, saya ya hamba Tuhan yang juga melihat bagaimana Tuhan itu tetap membimbing, memberkati setiap kehidupan ini. Pandemi yang setiap hari kita hadapi ini sudah 2 tahun nyaris, saudara-saudara sekalian. Ini sekarang lagi turun-turunnya nih. Pandemi Delta selesai, naik lagi Omikron. Nah, tinggi-tingginya sekarang sudah mulai adem lagi. Oleh karena apa? Ada perang di sana antara Rusia dan juga Ukraina. Mereka coba untuk sama-sama fokus ke sana. Sampai kadang-kadang kita sudah lupa, ini sebenarnya masih ada pandemi atau enggak sih? Masih ada COVID atau enggak sih? Kemana-mana, saya sudah lihat orang juga sudah mulai bosan kali pakai masker, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, saya beberapa kali khotbah di beberapa gereja, yang juga jemaat-jemaat tertentu yang juga fanatik banget, sudah tidak akan mau pakai masker lagi. Mereka sudah mungkin menganggap bahwa ini adalah flu-flu biasa, saudara-saudara sekalian. Tapi terlepas daripada itu, saya cuma yakin dan saya percaya bahwa Tuhan tetap Tuhan yang bertanggung jawab atas setiap kehidupan kita. Nah, apapun masalah kita, apapun persoalan kita, saya tetap yakin ada intervensi Allah. Apa itu intervensi? Allah memberikan jalan keluar kepada saudara dan saya. Yang kedua, saya tidak panjang-panjang, saudara-saudara sekalian. Yang kedua, kita harus mempercayakan diri kita kepada apa? Atau di dalam apa? Di dalam pemeliharaan Tuhan. Kata Alkitabnya, di dalam providensia Allah. Mempercayakan diri saudara, mempercayakan diri saya di dalam pemeliharaan, perlindungan Allah, providensia Allah.
Nah, saudara, saya ajak kita semua buka di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-37. Bagaimana pemazmur menuliskan firman-Nya, Mazmur 37 ayat 23 sampai dengan 24. Ini ayat sangat terkenal dan sudah dijadikan lagu yang sangat terkenal, dan lagu ini sangat memberkati banyak orang. Apa itu firman-Nya? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab apa? Sebab Tuhan menopang tangannya. Alkitab bilang begini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang apa? Hidupnya berkenan. Kita tahu bersama bahwa Allah pasti menjaga, menetapkan langkah-langkah kita, tapi kita juga lupa kadang-kadang yang di bawahnya, yang hidupnya berkenan, yang hidupnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Baru Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Tuhan memelihara kita, amin. Tuhan melindungi kita, amin. Ada providensia Allah yang ada menaungi setiap kehidupan kita, orang percaya. Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Pademangan, tetap mempercayakan diri mereka dalam providensia Allah. Dalam masalah-masalah apapun, tetap percayakan diri saudara, karena Tuhan pasti melindungi, pasti Tuhan memelihara kehidupan saudara-saudara sekalian. Nah, apa yang kita bacakan tadi dalam Mazmur pasal 37 ayat 23 dan 24, berdasarkan firman Tuhan di atas tadi, kita mengetahui bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus bukan berarti bebas dari masa yang sukar, bukan berarti bebas dari tantangan, bebas daripada ujian, bebas daripada apapun itu. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan kita gagal. Supaya apa? Kita bisa mengerti apa artinya kegagalan, apa artinya hal-hal terburuk dalam setiap kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita yakin, kita percaya bahwa tangan Tuhan selalu menyertai kita sekalian. Nah, ada kabar baik nih buat saudara dan saya, bahwa Allah ada selalu bersama dengan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita sampai apa? Sampai tidak berdaya. Sampai apa? Sampai tidak tergeletak. Allah dalam kuasa, kedaulatan, dan otoritasnya akan mengangkat kita dan membuat kita bangkit, tegak berdiri. Oleh karena apa? Tiba saatnya kita akan menghadapi masa-masa yang sulit. Tetaplah percaya kepada Allah. Tetaplah yakin atas perlindungan, atas pemeliharaan Allah, atas providensi Allah. Sehingga apa? Sehingga kita kuat. Sebagai orang percaya, kita harus tetap kuat. Karena apa? Perlindungan, penyertaan Tuhan selalu menyertai setiap kita. Jemaat yang saudara-saudara ada bersama-sama dengan saya, pasti juga mengalami tantangan dan persoalan yang sangat luar biasa. Khususnya COVID ini. Beberapa bulan yang lalu adik saya telepon saya dan berkata, "Kak, di kantor kami, waduh, tidak ada, beberapa orang sudah putus hubungan kerja." Terus dia berkata begini, di kantor saya, khususnya saya ada pemotongan gaji 30%. Gaji dia ya 2 limit lumayan lah untuk ukuran dia. Dengan keluarga kecil mereka. Saudara-saudara sekalian. Saya bilang, kau bersyukur kepada Tuhan. Kau bersyukur kepada Tuhan. Kamu cuma potong 30%. Itu beberapa bulan yang lalu, 7 atau 8 bulan yang lalu. Saya katakan kepada dia, kakakmu ini, aduh. Biasanya kita khotbah 1 minggu itu bisa 7-8 kali kan. Senin libur, Selasa sudah ada, kadang-kadang Rabu libur. Kamis juga ada, Jumat juga ada, Sabtu selalu ibadah-ibadah youth. Hari Minggu itu paling sedikit 3-4 kali. Adalah 7-8 kali sebelum pandemi atau sebelum masalah COVID ini terjadi. Sekarang, aduh, satu aja udah puji Tuhan, saudara-saudara. Orang sana bilang udah ban-ban kamsia, saudara-saudara sekalian. Satu aja udah puji Tuhan. Haleluya. 2, aduh, itu mujizat Tuhan terjadi. Waduh, kamu bersyukur baru 30% dipotong. Waduh, coba kamu kalikan. Saudara-saudara, saya bilang buat adik saya begitu. Wah, coba kamu kalikan. 7-8 kali kita khotbah. Ya adalah berkat-berkat yang Tuhan siapkan kepada kita. Sekarang cuma 1-2 kali doang.
Apalagi pandemi kemarin, aduh gereja cuma online terus, saudara-saudara sekalian. Hanya bisa khotbah di gereja. Nah, sekarang Tuhan sudah mulai buka kembali, Tuhan sudah mulai buka kembali. Saya yakin dan saya percaya perlindungan, pemeliharaan Tuhan tetap ada atas hidup saudara, tetap ada atas hidup saya, dan tetap ada atas hidup kita sekalian. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, menghadapi masa-masa yang sulit, tetap mempercayakan diri saudara dalam pemeliharaan, perlindungan, dan providensianya Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang ketiga, yang terakhir, tips yang terakhir, saudara tetap setia di dalam Tuhan. Setia dalam bergereja meskipun masih online, setia di dalam doa, setia terus. Nah, sebentar lagi gereja ini sudah mulai minggu depan, sudah mulai tatap muka, sudah mulai onsite. Setia terus, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus terkait dengan tetap setia bertekun dalam Tuhan, menuliskan kepada jemaat di Smyrna, apa dikatakannya di sana, saudara-saudara sekalian. Dia berkata begini dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu apa? Mahkota kehidupan. Setia bergereja, setia dalam doa. Kalau saudara punya waktu, ini pandemi ini, banyak sekali waktu kita yang kita harus habiskan dalam doa kita, saudara-saudara sekalian, dalam mungkin juga tambah dengan puasa, tambah setia dalam rajin-rajinnya, ikut-ikut Zoom, ikut-ikut streaming, ikut ibadah seperti saat ini. Saya yakin dan saya percaya, mahkota Tuhan sudah siapkan bagi setiap kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hanya 3 rahasia ini yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus jelas mengatakan kepada kita, tidak usah perlu kita takut, tidak usah perlu kita khawatir menghadapi apapun, menghadapi masalah, mengalami masalah yang sukar. Memang pekerjaan iblis itu begitu nyata, mengerikan, bahkan menyakitkan. Cara kerja iblis bertujuan menghancurkan kesetiaan dan ketekunan kita yang selama ini kita jaga dengan sangat luar biasa. Memang itu pekerjaannya untuk menghancurkan kita supaya kita jauh daripada Tuhan. Tapi dengar baik pada saat ini. Tetap berperkara dengan Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, tetap alami perlindungan, pemeliharaan Tuhan. Maka Allah memberikan berkat, mujizat, bahkan juga mahkota yang Tuhan siapkan bagi setiap kita. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya tutup dengan satu kesaksian ini. Saya punya teman, pengusaha yang cukup sukses. Dia punya pabrik besar di daerah Sentul, saudara-saudara sekalian. Masa pandemi ini menggoyahkan hidupnya. Tadinya dia punya omset 1 bulan itu bisa MM-an, saudara-saudara sekalian. Tapi sekarang dapat 30 juta sampai 50 juta 1 bulan, dia udah bersyukur kepada Tuhan. Sudah bisa bayangkan. Yang tadinya di atas MM-an sudah sampai 10 sampai 20 M 1 bulan. Tapi sekarang ini cuma 30 sampai 50 juta dia dapatkan itu. Karyawannya tadi ratusan, sekarang tinggal 20 sampai 30 orang. Saya hanya katakan kepada dia, tetap setia. Jangan lari daripada panggilan hidupmu. Tetap setia mengandalkan Tuhan. Karena saya tetap yakin dan saya percaya ini proses Allah yang sementara untuk dapat memulihkan keadaanmu. Dan pasti luar biasa kalau engkau tetap setia. Allah adalah Allah yang sungguh luar biasa, yang berdaulat dan yang bertanggung jawab atas setiap kehidupanmu. Kalau kamu datang kepada saya, datang kepada pendeta, ya pendeta hanya mengatakan setia, berdoa, setia dan berdoa. Itu yang harus saya yakini atas setiap teman saya ini, supaya bisa dia pulihkan. Sekarang, ya Tuhan sudah mulai bergerak dengan luar biasa, sudah mulai naik-naik sedikit, saudara-saudara sekalian. Tetap saya bilang, tetap setia, berdoa dan andalkan Tuhan dalam hidupnya, saudara-saudara sekalian. Jadi, saya simpulkan, kalau engkau menghadapi masalah-masalah yang sukar dan sulit, tetap percayakan Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara. Mungkin ada kesalahan dalam hidupmu yang membuat Tuhan, aduh anakku ini loh, aku tidak pernah merancangkan kecelakaan atas hidupmu. Aku rancangkan hal-hal yang indah dan baik atas hidupmu. Yang kedua,
Ayo tetap percayakan dirimu dalam perlindungan, pemeliharaan, atau bahasa kerennya providensianya Allah. Dan yang ketiga, yang terakhir saya mau sampaikan, ayo setia, tekun di dalam Tuhan. Sampai kapanpun, sekali Yesus, tetap Yesus dalam hidupmu. Biar kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Haleluya. Amin.